Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, iya Pak Sobri. Ya, apa kabarnya nih Pak Sobri? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Alhamdulillah sehat sih, sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak Sobri. Ngomong-ngomong, tumben nih, ada apa Pak Sobri menghubungi saya kira-kira? Ya pengen ini aja sih, Bu, pengen apa, pengen sharing ya. Ya memang, ya ada beberapa permasalahan ya yang memang sedang saya alami di tempat kerja saya. Oh gitu Pak Sobri. Ya baik Pak Sobri, silakan. Dengan senang hati saya akan mendengarkan nih permasalahan yang sedang Pak Sobri hadapi. Ya gini, Bu Kokom, kebetulan kan saya memang, mengajar di salah satu sekolah ya di Kota Tangerang, di SMA Negeri 4 Kota Tangerang, Bu Kokom. Dan, saya kebetulan, mengampu mata pelajaran ya, mata pelajaran geografi. Ya, tapi kan, saya juga tidak hanya sebagai guru ya, Bu Kokom ya, tapi juga ada kayak tugas tambahan-tambahan seperti itu gitu ya. Ya kebetulan saya memang, pada saat ini adalah sebagai kepala perpustakaan di salah satu sekolah itu gitu ya. Nah, yang ingin saya sharing-kan adalah, terkait dengan fenomena yang saat ini terjadi di sekolah saya. Kebetulan memang, sekolah saya kan sekolah besar ya, Bu, dan memang ya dengan adanya, sistem zonasi sekarang ini benar-benar merubah kondisi sekolah ya, Bu, ya. Baik itu secara apa, secara, kualitas, secara lingkungan dan lain-lain gitu ya. Terutama permasalahan terkait dengan budaya positif ya. Gitu. Jadi, saya meskipun ini Bu Kokom, eee, sebagai guru gitu ya, tapi kayaknya kalau ngelihat anak-anak itu nggak disiplin, nggak apa namanya, nggak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah itu, kayaknya greget gitu ya. Tapi ini, saya merasa gitu ya, saya itu, apa namanya, bergerak sendiri gitu atau berjuang sendiri untuk menanggulangi, permasalahan itu gitu ya. Dengan banyaknya anak-anak yang sekarang ini ya banyak yang telat, kemudian banyak yang bajunya dikeluarin gitu ya, kemudian juga banyak yang, anak-anak zaman sekarang ini luar biasa Bu Kokom, Oh, apa ya, perkataannya itu banyak yang nggak dijaga gitu ya. Saya gimana ya, sebagai seorang guru gitu ada sebuah beban moral ya yang memang kayaknya nggak bisa deh didiemin kayak gini nih. Nah inilah yang apa ya, yang membuat saya resah gitu ya terkait dengan kondisi ini. Cuman permasalahannya adalah saya itu merasa kayak bergerak sendiri gitu ya, kayaknya kok guru-guru lain kok pada diem gitu ya, padahal kan yang namanya budaya positif itu kan harus bareng-bareng ya, kan nggak bisa kita bergerak sendiri, itu loh Bu Kokom. oh gitu ya Pak Sobri ya. Jadi permasalahan Pak Sobri itu mengenai tentang pembiasaan budaya positif gitu Pak ya. Iya, Gitu. heeh. Lalu bagaimana nih Pak harapan Pak Sobri selanjutnya? Ya saya itu tipe orang yang memang gimana ya, kalau ngelihat anak-anak gitu, tidak tertib gitu ya, ataupun tidak disiplin, kemudian juga, banyak yang, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kayaknya saya nggak bisa. Saya, harus ini ya, harus, mendisiplinkan gitu ya. Cuman ini nggak bisa, saya nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Saya butuh, guru-guru lain, butuh, dari teman-teman yang lain juga harus bergerak. Cuman permasalahannya, saya merasa kok kayaknya bergerak sendiri gitu loh Bu Kokom loh. Ini gimana ya? Jadi apa ya, padahal saya sudah apa ya, sudah kadang saya juga sharing sama teman-teman, sama guru-guru yang lain ya. Ini permasalahan apa, permasalahan budaya positif ini kan nggak bisa ya kita, apa namanya, nggak bisa didiemin seperti ini gitu loh. Kalau mau sekolah itu bagus, sekolah itu berkualitas ya harus sama-sama kita berkolaborasi untuk ya membiasakan, budaya positif itu gitu. Terutama memang ya itu, apa namanya, anak-anak bajunya banyak dikeluarin gitu, banyak banget itu ya. Kemudian juga anak-anak itu kalau ngomong sesama temennya itu kayak pakai bahasa-bahasa yang kayak ini mohon maaf ya, kayak mungkin, kayak bahasa anjir gitu ya. Kemudian, apa namanya, bahasa-bahasa hewan itu udah kayaknya gimana gitu ya. Nah ini ya kalau saya memang selalu saya ingatkan gitu ya, ketika ketemu sama anak-anak yang seperti itu gitu ya, saya bilang gitu,
eee, "Kok kamu ngomongnya kayak gitu?" Gitu ya kan. Udah anaknya diem aja kan begitu ya. Cuman kan, Oh, ketika sudah nggak ketemu sama saya gitu ya, anak-anak itu ya tetap aja masih begitu lagi gitu ya. Kemudian anak-anak itu juga ketika apa namanya, eee, ketika nggak ketemu sama saya tuh mereka juga bajunya dikeluarin gitu ya. Jadi kayaknya memang, ini butuh apa, butuh kerja tim gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa kalau bergerak sendiri gitu loh maksudnya. iya, betul betul sekali Pak Sobri ya, Pak Sobri sangat luar biasa sekali nih langkah-langkah yang Pak Sobri sudah lakukan gitu. Nah, kira-kira Pak Sobri untuk selanjutnya bagaimana nih, langkah atau tahapan Pak Sobri terhadap, lingkungan sekitar, terhadap, teman-teman Pak Sobri itu bagaimana nih agar bisa berjalan beriringan untuk, membudayakan, budaya positif gitu, Pak? Saya pernah bilang ke teman-teman ya, Bu, ya, ada sebuah kata-kata yang memang, kayaknya sangat bermakna gitu ya. Kejahatan itu timbul, bukan hanya karena ada kesempatan, tapi karena diamnya orang-orang baik gitu, seperti itu. Nah, Mmm, dari kata-kata itu kan saya berpikir, apa namanya, kita ini meskipun ya itu susah gitu ya, ataupun ya kan anak-anak sekarang kan memang banyak yang susah ya, susah diatur, susah dikasih tahu gitu ya. Tapi bukan berarti kita juga diam gitu ya, tapi tetap kita harus, apa namanya, melakukan sesuatu gitu ya. Meskipun ya agak berat gitu ya, tapi yang saya lakukan ya saya bodo amat ya. Artinya, terus saya pokoknya ketika saya lihat anak itu nggak disiplin, ya saya kasih tahu gitu loh, "Ini loh Nak, ini nggak boleh kayak gini loh," gitu loh. "Kamu harus, apa, harus taati aturan ada di sekolah," gitu ya. Terus, kalau misalnya ada anak yang memang, saya jumpai, saya ketemui gitu ya, ngomong hal-hal yang nggak bagus gitu ya, saya selalu ingatkan gitu ya, dan itu akan saya lakukan terus gitu ya. Tapi ya tetap saya juga butuh bantuan dari guru-guru ya, artinya saya sudah melakukan itu, sesuai dengan aturan juga gitu ya, mengingatkan, memberikan edukasi gitu ya, dengan cara yang baik gitu ya. Tapi kan ya lagi-lagi ya nggak bisa bergerak sendiri. Nah, saya selalu kasih tahu ke teman-teman, guru-guru yang lain, "Ayolah tolong gitu sama-sama kita bareng gitu, untuk mendisiplinkan anak-anak, membiasakan budaya positif anak itu." Karena bagaimanapun, dengan kondisi sekarang ini ya apalagi kurikulum merdeka ya, ini kan karakter anak kan, perlu ditingkatkan, perlu dibagusin gitu, seperti itu. Itu sih Bu Kokom yang memang sudah yang selalu saya lakukan sih sebenarnya. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak Sobri, selalu memotivasi, lingkungan, selalu mengajak untuk melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Mungkin tinggal menunggu proses saja kali ya Pak Sobri ya, untuk Iya selanjutnya mudah-mudahan bisa berproses dan selanjutnya mungkin bisa terlaksana budaya positifnya dengan baik gitu ya Pak Sobri ya? Nah, iya Bu. baik Pak Sobri sangat luar biasa sekali semangatnya Pak Sobri dalam menumbuhkan rasa budaya positif di lingkungan sekolah Pak Sobri. Nah, semoga semuanya berjalan dengan, baik sesuai yang diharapkan ya Pak Sobri. Amin 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 amin. Amin, alhamdulillah. Lalu kira-kira ada langkah-langkah lain tidak Pak Sobri untuk, budaya positif lain yang Pak Sobri ingin lakukan atau yang Pak Sobri ingin harapkan ke depannya? Mmm, apa ya, eee, terutama untuk guru ya, ya kalau langkah lain sih tetap saya kayak namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya Bu ya. Jadi ya saya selalu memberikan contoh yang baik ya, itulah yang penting itu. Karena, bagaimanapun, anak-anak itu kan mencontoh ya, anak-anak zaman sekarang kan banyakan mencontoh. Jadi paling tidak kita sebagai, orang yang paham, mengerti ya, harus memberikan contoh kepada anak-anak kita gitu ya. Biarkanlah kondisi itu sesuai kondisi kayak gitu, tapi ya kita jangan jangan diam, jangan ikut-ikutan juga gitu ya, seperti itu. Ya, betul sekali Pak Sobri, benar, Masya Allah ya, yang Pak Sobri, katakan atau keluh kesahkan itu betul sekali. Kita harus memberikan atau mencontoh gitu, nanti, setelah mencontoh kan
dengan Berikan begitu contoh. lingkungan akan mengikuti gitu ya Pak Sobri ya. Baik sekali Masya Allah. Terus kira-kira bagaimana nih Pak Sobri setelah mengeluarkan keluh kesah Pak Sobri nih tadi, gimana perasaan Pak Sobri? Ya sebenarnya masih ini sih ya, masih apa, agak greget aja sebenarnya gitu ya. Karena emang, nggak ngerti gitu ya dengan kondisi apa, guru-guru sekarang ini ya, apa namanya, dengan ya saya juga memahami sih guru-guru sekarang kan memang disibukkan dengan banyak hal gitu, tapi jangan sampai lupa gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah banget dengan, ya saya sharing dengan Bu Kokom gitu ya, saya jadi terus semangat untuk, memperbaiki diri, memberikan contoh pada anak-anak saya ya, artinya karena saya punya harapan banyak pada anak-anak saya itu, pokoknya ya apa ya, karakternya harus berakhlak ya, berkarakter yang baik lah kan seperti itu. Jadi, Ya, ya alhamdulillah Bu Kokom, pokoknya saya makin semangat ajalah untuk, apa namanya, ke depannya seperti itu. betul, Masya Allah luar biasa sekali nih Pak Sobri semangatnya, gebrakannya untuk budaya positifnya ya di sekolah atau di lingkungan tempat Pak Sobri bekerja gitu. Mudah-mudahan nanti teman-temannya bisa mengikuti langkah-langkah Pak Sobri yang sudah Pak Sobri Amin amin. berikan atau yang sudah Pak Sobri contohkan. Seperti itu ya Pak Sobri ya. Gitu, alhamdulillah. Iya. Itu Pak Sobri. Ya, terima kasih Bu Kokom ya, udah apa, bisa sharing nih karena kan saya jarang-jarang ya ngobrol sama Bu Kokom ya. Mudah-mudahan, Bu Kokom juga sehat ya, Bu Kokom ya. Alhamdulillah, doa yang sama juga untuk Pak Sobri, tetap semangat terus, tetap, semangat, pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu ya. Apapun yang dilakukan untuk kebaikan sekolah atau untuk kebaikan lingkungan, insya Allah itu akan, baik gitu, ke diri kita juga akan baik gitu ya Pak Sobri. Alhamdulillah ya Pak Sobri, mungkin, perasaannya sudah lumayan gimana nih Pak Sobri? Alhamdulillah udah ya udah nggak ini ya, udah nggak kayak nggak usah dipikirin lah, yang penting mah dijalani aja. Ya betul, betul sekali luar biasa Pak Sobri, kita jalani saja sesuai, dengan, ininya ya Pak Sobri, porsinya ya Pak Sobri ya. Mhm. Oke baik Pak Sobri, alhamdulillah ya, begitu mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik Pak Sobri ya. Oke mungkin, sampai sini dulu Iya perbincangan iya kita Pak iya Sobri ya? iya Bu Kokom, Oke makasih baik banyak Mas Bu Kokom ya, izin. ya sama-sama Pak Sobri. Oke, Oke, assalamualaikum Bu Kokom. waalaikumsalam Pak Sobri, terima kasih.